Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Pak Mesri sayangi, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama, yaitu pembelajaran kedua tentang mengenal nama Allah dan kitab Allah. Baiklah anak-anak, setidaknya kita mengucapkan untuk mengawali belajar ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Mengenal Allah anak-anak ini ada banyak cara. Dalam pembelajaran kali ini kita diarahkan untuk mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul itu artinya nama. Husna itu baik, berarti nama yang baik. Nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, Asmaul Husna yang dianjurkan untuk kita pelajari di sini untuk mengenal Allah, yaitu ada 4. Sebenarnya Asmaul Husna itu ada 99, tapi ini kita pelajari 4. Yang antara lain yaitu ada Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, kemudian yang terakhir Al-Ahad. Nah, yang pertama yaitu Al-Mumit anak-anak, itu mengandung arti Allah Maha Mematikan. Artinya, Allah itu mempunyai kekuasaan penuh untuk mematikan semua makhluknya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Nah, itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, yang kedua yaitu Al-Hayyu atau yang maha hidup. Artinya kita mengenal Allah bahwa Allah itu mempunyai arti Allah itu kekal selama-lamanya. Allah itu hidup selama-lamanya. Tidak berawal juga tidak berakhir. Tidak pernah ada mulai dan tidak akan pernah mati. Itu adalah sifat Allah, yaitu Al-Hayyu yang maha hidup. Nah, anak-anak sekalian, dalam hal ini Allah itu mempunyai kekuasaan penuh untuk menghidupkan setiap makhluknya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, ada beberapa contoh orang yang sakit berat parah sekali, tapi kalau Allah berkehendak untuk menghidupkan, maka dia akan tetap hidup, dia akan jadi sehat. Atau sebaliknya, walaupun dia itu hanya sakit sebentar, sakitnya ringan, tapi Allah berkehendak dia untuk dimatikan, maka orang itu juga akan mati atau meninggal. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, artinya Allah itu mandiri. Allah bersifat Al-Qayyum, yaitu Allah itu berdiri atau mandiri. Allah tidak bergantung kepada siapapun dalam menciptakan langit, bumi, alam seisinya, menciptakan manusia, tidak akan pernah bertanya siapapun. Allah hanya cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah, ya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir anak-anak, mengenal Allah melalui Asmaul Husna yaitu Al-Ahad, yang artinya Allah itu Maha Esa. Dalam surat Al-Ikhlas berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah saat itu kepada Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa atau Wahid atau Tunggal. Nah, jadi Allah itu tidak punya saudara, Allah itu tidak punya sekutu, tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kita mengenal Allah melalui sifatnya yang terlukis dalam Asmaul Husna. Nah, itu.
Kemudian anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengenal yaitu kitab-kitab Allah. Kalau di dalam buku Al-Hikmah di halaman 18, kalau mengenal Allah Asmaul Husna tadi halaman 14. Anak-anak bisa membaca lagi di halaman 14 sampai dengan halaman 20. Nah, itu ya, untuk memahaminya lebih lengkap lagi. Berikutnya anak-anak, kita mengenal kitab-kitab Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab kepada para nabi, kepada para rasul. Dalam surat Al-Quran An-Nisa atau surat keempat ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wa kitabi alladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Rasul-Nya di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Nah, itulah anak-anak firman Allah. Artinya kita itu sangat diwajibkan untuk percaya kepada kitab Allah. Nah, itu ya. Kitab itu firman Allah. Jadi kitab itu artinya buku yang berisi tentang firman Allah. Firman Allah itu bentuknya tidak, kalau dulu turunnya tidak dibukukan ya, tetapi langsung kepada Nabi Muhammad dengan dihafal. Tapi supaya tidak hilang, akhirnya di zaman sahabat-sahabat Rasulullah itu dibukukan menjadi kitab, kitab Al-Quran. Nah, kitab-kitab itu disebut juga dengan kalamullah. Nanti ada banyak nama-nama kitab Allah ya. Iman kepada kitab suci artinya percaya, meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab suci kepada rasul-rasulnya sebagai pedoman hidup. Itu anak-anak. Jadi kita itu meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab suci kepada para rasul untuk pedoman hidup. Nah, cara beriman kepada kitab Allah yaitu dengan meyakini bahwa Allah menurunkan kitabnya dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, dan kitab itu digunakan sebagai pedoman. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna untuk dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, itu anak-anak ya. Untuk itu maka manusia dapat berupaya untuk menjadi seorang yang berkreatif, seorang yang punya inisiatif, yang diberi amanah oleh Allah untuk memanfaatkan sebagai penghuni bumi, sebagai pemimpin bumi, atau sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi ini untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang manusia, sebagai manusia yang baik di muka bumi. Nah, tetapi anak-anak, oleh karena yang namanya manusia itu punya nafsu, ya, punya keinginan, kadang tidak bisa mengendalikan, maka manusia berada dalam keadaan yang berlebih-lebihan, berada dalam keadaan kerusakan. Akhirnya Allah menurunkan Rasul. Nah, itu ya. Dan Rasul tadi dibekali dengan kitab, namanya kitab suci. Yang pertama anak-anak yang diturunkan oleh Allah, yaitu dalam pelajaran ini bisa kita singkat, yaitu Tamus, Zada, Inis, Almuh. Tamus artinya Taurat diturunkan kepada Musa. Zada diturunkan, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud.
Injil diturunkan kepada Isa, Al-Mus, Al-Quran kepada Muhammad. Al-Muh, nah singkatannya begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci ini dalam keadaan waktu yang berbeda-beda. Taurat misalnya mulai abad ke-12 sebelum Masehi, ya, sebelum Nabi Isa lahir. Nah, jadi sudah 1200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, itu sudah lahirlah seorang Nabi Musa yang dibekali dengan kitab Taurat dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini khusus pembahasan kitab Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu selama 23 tahun. Ya, 23 tahun itu dibagi dalam 2 periode. Periode pertama itu di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, periode kedua di Madinah kurang lebih selama 10 tahun, jadi 23 tahun. Lengkapnya atau detailnya anak-anak itu Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Itu tepatnya begitu. Nabi Muhammad SAW menerima kitab suci itu tidak langsung berupa buku begitu anak-anak, tapi turun secara berangsur-angsur. Pertama yaitu berupa surat yang banyaknya 5 ayat atau 5 baris. Ketika itu di malam tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 5 ayat namanya surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq nanti bisa dibaca di halaman 20 anak-anak ya. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang ayat keduanya khalaqal insana min 'alaq. Artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ayat ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling mulia. Sedang ayat yang keempat, Alladzi alamal bil qalam. Alladzi alama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam itu ucapan ya. Jadi melalui Nabi Muhammad Allah itu berfirman, berkalam, berkata-kata. Nah, begitu. Dan yang terakhir anak-anak, Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Jadi awalnya manusia itu nggak tahu apa-apa tentang ketuhanan, tentang ilmu pengetahuan, akhirnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat yang terakhir anak-anak diturunkan ayat pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada bulan haji, surat Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dzinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Artinya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu agama Islam, dan kamu cukupkan dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu, bagi kita anak-anak ya. Kita bersyukur Islam itu sudah menjadi agama yang sempurna. Anak-anak, di dalam kitab suci Al-Quran itu para sahabat, karena dulunya itu diturunkan secara berangsur selama 23 tahun, itu hanya dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Tapi semenjak sepeninggal Nabi, itu kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh sahabatnya. Yang pertama oleh Abu Bakar, yang kedua oleh Umar bin Khattab, yang ketiga oleh Utsman bin Affan, kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu dikumpulkanlah tulisan-tulisan Al-Quran serta orang-orang yang hafal itu menjadi sebuah buku.
supaya itu ada kemudahan untuk mempelajarinya, terus itu bisa diperbanyak. Itu. Nah, anak-anak, di dalam kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu intinya itu ada 5 hal. Yang pertama, dalam Al-Quran itu diterangkan tentang akidah. Akidah itu keyakinan atau kepercayaan atau keimanan kepada Allah serta malaikat juga Rasulnya. Yang kedua yaitu tentang ibadah ya. Tentang ibadah dalam hal hubungannya dengan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu tentang ibadah. Lalu yang ketiga yaitu tentang syariah atau ajaran atau tentang peraturan ya, peraturan kemasyarakatan, ya, peraturan-peraturan yang lainnya. Lalu yang keempat tentang hubungan sesama manusia atau muamalah. Dan yang kelima yaitu kisah-kisah atau cerita-cerita terdahulu oleh nabi-nabi maupun sahabat nabi maupun orang-orang soleh. Nah, yang terakhir anak-anak tentang mengenal kitab Allah ini yaitu penjelasan tentang nama-nama lain kitab Allah atau kitab Al-Quran itu disebut juga dengan Alkitab. Ya, Alkitab itu disebut juga Al-Quran itu ya. Orang sering menyebut Alkitab. Itu sama dengan Al-Quran, kitab atau buku yang ditulis. Yang kedua Al-Bayan, artinya penjelas. Jadi Al-Quran itu disebut juga Al-Bayan, artinya penjelas, yaitu menjelaskan perkara atau persoalan yang dipertanyakan oleh banyak orang pada saat itu dan berguna bagi sekarang. Yang ketiga disebut Al-Furqan yang artinya pembeda yang benar dan yang salah. Itu isi dari Al-Quran. Yang keempat Al-Zikir artinya pengingat. Karena dalam Al-Quran itu banyak peringatan ya, peringatan tentang kehidupan yang akan datang, peringatan kehidupan kematian, peringatan manusia saat hidup dan sebagainya, tentang berbuat jahat dan sebagainya. Itu anak-anak ya. Lalu yang terakhir Asyifa. Asyifa itu bahwa Al-Quran itu menjadi obat. Barang siapa yang membacanya dan memahaminya serta mengamalkannya, maka akan memperoleh ketenangan lahir dan batin. Itu anak-anak tentang kitab Al-Quran. Terima kasih anak-anak. Itu penjelasan dari Pak Misri dan tugasnya yaitu anak-anak mengerjakan langsung di buku Al-Hikmah. Kalau tadi Pak Misri jelaskan tentang kitab-kitab Allah ya. Sebelumnya tadi yaitu tentang mengenal Allah Asmaul Husna, itu soalnya halaman 17 bisa dikerjakan. Kemudian langsung di buku Al-Hikmah ya, kemudian halaman 22 23. Nah, 22 23 itu bisa langsung dikerjakan di buku Al-Hikmah itu. Terima kasih anak-anak. Itu halaman 17, 22 serta 23 langsung dikerjakan di buku Al-Hikmah tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang terakhir tadi tentang kitab-kitab Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Misri akhiri. Sebelumnya Pak Misri berpesan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam membaca, belajar, dan jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.